Oke, halo guys. Saya mau sharing ya, saya mau sedikit cerita. Beberapa waktu yang lalu ada satu orang yang menawarkan ke saya sebuah business opportunity dan saya selalu open ya dengan yang namanya business opportunity. Bahkan kalau misalnya kamu punya bisnis atau ide bisnis yang mau kamu share ke saya, atau kamu misalnya lagi perlu investor, kamu lagi perlu eh, strategic partner, perlu mentor, kamu bisa DM saya aja di @gdebp di Instagram @gdebp. Saya pasti akan reply, saya pasti akan jawab, tapi saya akan utamakan follower saya dulu untuk saya jawab. Kamu bisa follow saya di @gdbp, nanti DM saya pasti akan reply. Nah, jadi ada satu orang nih yang nge-DM saya, dan dia share ada sebuah business opportunity di mana saya bisa ikutan di bisnis apa namanya bakal bisnisnya di bidang F&B, yaitu restoran soto ayam. Simple banget. Restoran soto ayam, dia mau buka dan dia bilang gini, Pak Gede, saya tinggal di desa, saya mau belajar berbisnis, lalu kemudian saya punya ide bisnis, saya mau buka restoran soto di satu daerah, dan intinya dia mau saya menjadi pemodalnya, jadi investornya. Terus saya minta, oke, kirimkan ke saya proposalnya, pitch decknya. Dia nanya, pitch deck itu apa, Pak? Saya bilang, oke, pitch deck itu maksudnya proposal bisnis, hitung-hitungannya bagaimana, overview-nya bagaimana, pokoknya jelasin tentang bisnisnya bagaimana, model bisnisnya atau segala macamnya deh. Dia nggak ngerti gimana caranya. Terus akhirnya biasanya ya, kalau udah kayak gini, kalau udah nggak ngerti apa itu pitch deck, kalau udah nggak ngerti apa itu proposal, udah nggak ngerti gimana cara buat hitung-hitungan bisnis, biasanya saya udah nggak mau reply lagi, udah males lah, ngapain buang-buang waktu. Tapi karena waktu itu saya berpikir bahwa oke, mungkin saya bisa lakukan sesuatu untuk bantu orang ini, karena saya memang ingin membantu gitu ya. Yaudah, saya kasih contoh, bahkan saya cariin loh, saya googling, saya cariin contoh pitch deck, contoh proposal bisnis, saya kasih linknya, ini contohnya bikin aja kayak gini. Terus dia bilang apa? Pak, saya nggak ngerti ini seperti apa, bisa tolong bantu buatin nggak? Wah, ini udah aneh banget kata saya. Saya bilang saya nggak bisa bantu. Kalau kamu nggak bisa bikin, ya udah kita kita apa namanya, jangan jangan ngomongin mau buka bisnis ke saya. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya berapa hari kemudian dia kontak saya lagi, lalu kemudian dia dia kirim tuh apa namanya proposalnya. Saya kasih linknya, saya suruh submit ke link tersebut, dia kirim, lalu kemudian saya baca dan menurut saya oke, saya mau coba deh, pengen tahu lebih lanjut. Karena jujur saya pernah punya bisnis restoran, didn't work out so well, tidak berhasil. Nah makanya saya pengen belajar sebetulnya gimana caranya mengelola bisnis restoran. Akhirnya kita ngobrol, kita diskusi lewat Zoom waktu itu. Kita ngobrol, saya minta dijelasin ide bisnisnya dan dia bilang, Pak, saya ini baru mau belajar bisnis, ini akan jadi bisnis pertama saya, soto, apa namanya, apa, warung soto, dan saya sebenarnya ingin belajar banyak sama Pak Gede. Oke, saya nggak ada masalah. Kita saling belajar lah. Jadi mungkin apa namanya, kita bisa saling sharing ilmu kan dengan partnership kan sebetulnya, dan saya suka banget dengan kayak gitu. It's okay, nggak ada masalah. Lalu saya tanya, ini bisnis pertamamu? Ya. Lalu kemudian, kamu punya pengalaman berapa lama di bidang kuliner? Jawabannya belum ada, karena dia saat ini sebagai karyawan di sebuah perusahaan juga di kantor di dekat tempat tinggalnya dia. Oke, nggak masalah. Eh, Bisa masak? Saya iseng nanya, bisa masak? Dia bilang nggak bisa. Nggak bisa masak. Bisa masak soto paling nggak? Dia bilang nggak pernah. Nggak pernah masak soto. Lalu saya tanya, kenapa kok mau bikin soto? Terus dia bilang karena dia suka makan soto. Terus saya tanya lagi, kalau kita bikin restoran, nanti yang masak siapa? Siapa tahu dia punya temen koki yang sangat hebat gitu ya masak sotonya. It's okay, nggak masalah juga. Terus saya tanya, nanti yang masak sotonya siapa? Dia bilang, nanti kita cari Pak, orangnya Pak yang bisa masak soto. Oke, udah mulai makin aneh lagi. Saya tanya lagi, kalau kita berpartner, kalau kita partnership, pembagian tugas kita bagaimana? Saya tanya kayak gitu. Nah, dia bilang, Pak Gede nanti yang apa namanya, yang modalin. Oke, nggak ada masalah. Lalu kemudian dia bilang, nanti Pak Gede yang apa namanya, yang suruh-suruh saya aja apa yang harus saya lakukan, kasih tahu aja Pak, nanti saya yang kerjakan. Lalu terus saya tanya, lalu kemudian apa namanya, eh, kalau kita profitnya buat siapa? Bagi dua. Lalu kemudian kalau misalnya kita nggak profit gimana?
Ya kalau nggak profit ya itu resiko Pak, dia bilang kayak gitu ke saya. Lalu kemudian saya tanya lagi. Nah ini pertanyaan saya yang bikin saya kayak kayak udah turn off banget gitu ya akhirnya ya saya tanya lagi. Lalu kemudian kamu mau ngambil gaji berapa? Saya iseng aja nanya kayak gitu kan, kamu mau ngambil gaji berapa dari bis ini? Dia bilang, ya saya digaji sekarang 5 juta Pak sebulan, kalau bisa nanti di bisnis soto ini saya digaji 7 juta Pak. Saya udah turn off di sana. Saya udah males sebenarnya. Saya udah males banget. Lalu kemudian ya terakhir saya tanya lagi, kalau misalnya saya nggak sanggup gaji kamu 7 juta, saya sanggup gaji kamu di bawah gaji yang sekarang bagaimana? Dia bilang, wah jangan Pak, karena kalau kita bisnis kan tujuannya supaya hidup lebih baik. Nah, di sanalah saya akhirnya saya bilang secara gamblang, wah kalau kayak gini pertanyaan saya simpel buat kamu. Kalau misalnya modelnya seperti ini, kenapa saya perlu kamu? Kenapa saya nggak buka restoran soto saya sendiri aja? Saya modalin, saya tinggal rekrut pegawai yang saya bisa saya bisa ajarkan, saya bisa arahkan. Kenapa saya perlu kamu? Jawabannya dia, dan dia masih berani jawab, bagusnya gitu ya, lucunya. Dan dia bilang, ya karena saya orang yang mau belajar Pak. Banyak orang di sana di luar sana mau belajar. Belajar berbisnis itu gimana? Apa sih? Gimana sih belajar bisnis yang benar itu? Kalau menurut saya belajar bisnis yang benar jadi karyawan dulu. Jadi karyawan tapi motivasinya, mindsetnya adalah untuk belajar tentang bisnisnya. Bukan sekedar datang kerja secukupnya seperlunya, akhir bulan dapat gaji. Ya udah itu enjoy your karyawanship, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau kamu mau jadi seorang pebisnis, seorang entrepreneur, seorang business owner, pengen punya bisnis sendiri yang kamu kerjakan dari awal hingga jadi besar, kerja sama orang, dengan motivasi, dengan mindset, mau belajar bisnisnya, kerja lebih keras di sana. Nggak usah pikirin gaji. Gaji, yes penting setiap bulan harus digaji, tapi nggak usah, jangan jadikan itu sebagai motivasi utama. Motivasinya adalah kamu belajar gimana caranya, gimana cara manage orang, gimana caranya melakukan penjualan, gimana cara mencari market dan segala macamnya. Itu baru namanya belajar bisnis. Bukan dengan cara cari orang yang mau dijadiin partner bisnis, lalu kemudian partner yang ngerjain semuanya, kita cuma ikut-ikutan aja. Itu namanya kerjasama. Partnernya kerja, kita ya sama-sama. Wah itu gak seru banget. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi sebuah ide, jadi inspirasi buat kamu yang lagi nonton, dan mudah-mudahan bermanfaat, membuka pikiranmu. Dan jangan lupa kalau kamu rasa video ini bermanfaat, like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Oke, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video berikutnya.